warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Reza pimpin doa dulu. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, berdoa mulai. Selesai. Nah, sambil menunggu medianya siap, Ibu presensi dulu ya. Iya Bu Guru. Mas Ahmad Koronaldo Hadir. hadir. Mbak Bebi Baiklina Hadir. hadir. Terus Jamila Jubaidawati, Hadir Bu Guru. Tina Karantina Hadir Bu. hadir. Terus Reza Okta, Hadir. ya hadir semua ya. Ya. Nah, anak-anak masih ingat tidak minggu lalu kita mempelajari bab apa? Ingat Bu Guru. Bab apa coba? Sistem peredaran darah. Nah, sekarang coba sebutkan fungsi dari sistem peredaran darah. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, apa Mbak Tina? sebagai antibodi. Wah, betul. Ada yang lain tidak ya? Oh, saya Bu, Ya, Mas Reza. mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi atau sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Nah, betul. Salah satu fungsinya adalah untuk mengedarkan nutrisi atau sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh. Terus, tahu tidak nutrisi tersebut diperoleh dari mana anak-anak? Nah, ayo Mas Ahmad Koronaldo jawab. Dari tadi mainan aja. Oh, dari makanan yang kita makan bukan Bu? Ya, diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Contohnya waktu kita sarapan pagi-pagi kan, makan kan? Ya, betul. Nah, makanan tersebut kira-kira diedarkan secara langsung atau butuh diolah dulu? Ayo. Ya diolah dulu ya Bu. Ya, diolahnya olah sistem apa Mbak Pipi? Sistem pencernaan kan Bu? Ya, betul. Pintar Mbak Baby. Jadi hari ini kita bahas materi sistem pencernaan. Coba anak-anak buka bukunya di halaman 102 tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita fokuskan dulu, hari ini kita belajar tentang organ berkaitan dengan fungsi dan mekanisme pencernaan makanannya. Nah, jadi makanan yang kita makan sehari-hari itu masih dalam bentuk molekul-molekul yang kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa diserap di dalam tubuh kita butuh yang namanya dicerna dulu, dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana supaya dapat diedarkan melalui kapiler-kapiler darah. Perhatikan slide-nya, sambil jelaskan ya. Jadi sistem pencernaan pada tubuh kita itu tersusun atas alat-alat pencernaan dan enzim-enzim pencernaan. Contoh dari alat pencernaan apa? Mulut. Ya, mulut, terus kerongkongan, lambung, usus. Usus itu ada usus halus, usus besar. Sedangkan enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan makanan itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, kelenjar yang ada di empedu, pankreas, dan hati. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut itu makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik itu oleh bantuan gigi dan lidah, dikunyah, dihaluskan. Kemudian secara kimiawi itu dibantu oleh enzim petialin atau amilase ludah. Nah, seperti gigi kalian itu kan punya beberapa tipe. Yang pertama gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya untuk menghaluskan makanan. Nah, untuk menelan itu dibantu oleh lidah. Nah, kemudian secara kimiawi di dalam rongga mulut itu dibantu oleh enzim petialin atau yang disebut enzim amilase ludah. Nah, enzim tersebut membantu mencerna karbohidrat atau polisakarida untuk dipecah menjadi maltosa atau senyawa
sakarida yang lebih sederhana. Kemudian kelenjar ludah ini ada 3 di dalam rongga mulut. Yang pertama kelenjar parotid, kelenjar submaxillaris, dan sublingualis. Nah, setelah dikunyah dan halus, itu kan ditelan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus untuk diantarkan ke lambung. Nah, supaya bisa makanan tersebut sampai ke lambung, di kerongkongan didorong oleh gerak peristaltik. Makanan itu jadi seperti dipencet supaya nantinya dapat masuk ke dalam lambung. Nah, setelah makanan masuk ke dalam lambung, itu makanan akan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi lagi. Nah, secara mekaniknya itu oleh dinding-dinding dari lambung tersebut, semacam gerakan peristaltik yang ada di lambung. Jadi gerakan meremas-remas makanan sehingga makanan tersebut bisa menjadi lebih halus. Kemudian secara kimiawi yang ada di lambung itu dibantu oleh enzim-enzim. Nah, enzim-enzim yang berperan itu seperti enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein, kemudian enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, menjadi polipeptida. Kemudian enzim lipase lambung yang berfungsi untuk memecah lemak. Kemudian lambung juga menghasilkan HCl atau asam klorida yang bersifat asam, itu gunanya untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan, serta dapat berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen yang nantinya akan mengaktifkan enzim pepsin. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan akan menuju ke usus dalam bentuk bolus. Jadi setelah keluarnya dari lambung itu, makanan akan berbentuk seperti bola-bola kecil. Nah, kemudian masuk ke dalam usus. Yang pertama masuk ke kemudian masuk ke jejunum, kemudian masuk ke ileum. Nah, di dalam usus halus, proses pencernaan makanan yang terjadi adalah pemecahan molekul-molekul makanan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh bantuan enzim-enzim yang ada di dalam usus. Kemudian di dalam ileum itu makanan akan diserap sari-sarinya, kemudian untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, enzim-enzim yang berperan di dalam pencernaan di usus halus itu tidak semuanya dihasilkan oleh usus halus, ada juga yang dihasilkan oleh pankreas. Contohnya adalah enzim amilase pankreas, tripsin, dan lipase. Kemudian untuk enzim yang dihasilkan sendiri oleh usus halus, contohnya adalah laktase. Nah, zat makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus itu nantinya akan masuk ke dalam usus besar. Nah, seperti contohnya serat makanan, serat-serat sayuran, buah-buahan, lemak yang tidak dapat diuraikan. Nah, itu akan masuk ke dalam kolon usus besar itu bersama dengan air. Di dalam kolon usus besar itu terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk menguraikan makanan-makanan yang tidak bisa diserap oleh usus halus. Nah, jadi bakteri E. coli-nya itu mencerna dulu makanannya yang sisa-sisa makanan tadi, kemudian bakteri E. coli tersebut mensekresikan berupa vitamin B dan mineral-mineral yang lain. Nah, masih di usus besar, makanan dari kolon itu nantinya akan masuk ke dalam rektum. Nah, di rektum air dalam makanan itu akan diserap, dan makanan sisa-sisa makanan yang tidak diserap lagi, tidak digunakan oleh tubuh lagi akan disupan, kemudian nantinya akan dikeluarkan sebagai feses melalui anus. Jadi seperti itu proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Untuk anak-anak semua, apakah masih ada yang dibingungkan atau tidak jelas? Boleh ditanyakan. Ayo, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini? Ya. Ayo, Mbak Mati, apa? Nggak tahu, Bu. Makanya jangan main HP mulu. Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Tina? Agar dapat diserap, makanan perlu dicerna, yaitu diuraikan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel tubuh. Betul, ada yang lain tidak ya? Oh, saya, Bu. Ya, Mas Reza.
Yang pertama, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam rongga mulut. Kemudian ditelan dan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, dari kerongkongan, bagaimana makanan dapat masuk ke dalam lambung? Makanan akan didorong ke lambung dengan gerak peristaltik. Di lambung, makanan juga dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara kimiawi dilakukan oleh beberapa enzim seperti enzim pepsin, renin, dan HCl. Lalu bolus makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari makanannya. Setelah diserap sari-sarinya, air dalam makanan diserap di usus besar. Sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli. Lalu sisa makanan yang telah busuk akan dibuang melalui anus. Nah, betul sekali. 100 untuk Mbak Tina dan Mas Reza. Kemudian Ibu akan berikan penugasan ya. Sebentar. Nah, Ibu bawakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nantinya kalian kerjakan di rumah, individu. Nantinya di LKPD ini kalian akan diminta untuk mengisi tabel yang mana isinya adalah organ-organ pencernaan serta proses apa yang terjadi di dalam organ tersebut. Nanti kalian isikan sesuai seperti yang kita pelajari hari ini. Kemudian ada tugas lagi. Nah, ada tugas satu lagi, itu adalah tugas kelompok. Tugasnya adalah membuat makalah yang materinya itu adalah materi minggu depan yang akan kita bahas minggu depan. Kelompoknya dibagi 5 ya. Pembagian kelompoknya kita berhitung saja ya, dari mulai Mas Reza 1, kemudian kelompok 1 itu membuat makalah tentang karbohidrat. Kelompok 2 membuat makalah tentang protein. Kemudian kelompok 3 membuat makalah tentang lemak. Kelompok 4 membuat tentang vitamin. Dan kelompok 5 membuat tentang mineral. Jadi Ibu harapkan makalah tersebut nantinya bisa untuk kalian belajar, supaya minggu depan kalian bisa mengikuti dengan baik. Pelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Kalian tetap semangat. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya sistem pencernaan kalian bisa sehat, tubuh kalian pun bisa sehat. Jadi kalau kalian masih bingung silahkan kontak Ibu dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Nah, Ibu cukupkan ya. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.